Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman. Perkenalkan, nama saya Alivia Sucitasya, absen 5. Saya Arina Qasim Saputri, absen 6. Saya Arinda Afika Ramadhani, absen 7. Saya Mila Astika Suci, absen 17. Biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi di Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Kabupaten Purbalingga. Dan Jenderal Sudirman meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang. Tempat pemakaman Jenderal Sudirman ada di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara, Yogyakarta. Salah satu kejadian yang selalu terbayang ketika membicarakan tentang Jenderal Sudirman adalah Perang Gerilya. Sebelum itu, Jenderal Sudirman melewati masa-masa yang begitu panjang seperti biografi yang akan kami sampaikan pada berikut ini. Kisah awal hidup, pendidikan, dan keluarga. Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya, Kardis Kartawiraji, merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibangor, Banyumas. Dan ibunya, Siam, merupakan keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi, yaitu Hollands Island School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik taman siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah taman siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Ia pindah lagi ke HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, tetapi tidak sampai tamat. Ia kembali melanjutkan pendidikan ke Mulo, Mir Odgabrit Ledger on the Wis. Di sekolah itulah ia mendapatkan pendidikan nasionalisme dari para guru yang kebanyakan aktif di organisasi Budi Utomo. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi Pramuka Hizbul Waton. Selanjutnya, masa mengajar. Masa mengajar Jenderal Sudirman pada tahun 1936. Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi Pramuka Hizbul Waton tersebut. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Selanjutnya adalah kisah keluarganya. Pada tahun 1936, Sudirman menikah dengan Alfiah, mantan teman sekolahnya, dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Sudirman dan Alfiah, pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra, yaitu Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Jadi, dan Taufik Effendi, serta 4 orang putri, yaitu Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wajuti Satyaningrum.
Selanjutnya yaitu masa penjajahan Jepang. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan atau daidancho dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajah Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikan. Pasca kemerdekaan dan jadi panglima besar. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Lalu ia menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih menjadi pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan NICA Belanda dari bulan November sampai Desember 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan. Agresi militer 2 dan gerilya. Biografi Jenderal Sudirman tak lengkap jika tak membahas perang gerilya yang ia lakukan. Selang 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Ligarjati dan perjanjian Reville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada 1948. Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer 2 Belanda yang terjadi di Yogyakarta, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 oleh Presiden Soekarno. Pasca Perang dan Akhir Hidup. Pasca Perang dan Akhir Hidup Makam Sudirman, pembesar Makam Sudirman, ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman pada 1948. Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis TBC hingga pada November 1948 paru-paru kanannya dikempeskan. Lantaran ditengari sudah mengalami infeksi, Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Pantai Rapih, Yogyakarta. Ia dipindahkan ke Saban Rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya 1830 tanggal 29 1950, Jenderal Sudirman itu wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI.
Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke makam pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Apabila kabinet Syahrir tidak sependapat dengan kita, maka orang-orang yang tepat menjalankan pemerintahan harus segera menggantinya. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan.